Tabi pun. Selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat. Yes, Tabi pun. Berbagi kebersamaan. Ayo literasi, membaca, menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat. Yes. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke siniar suara kita Dari kami, untuk kamu, untuk kita. Perkenalkan, nama saya Azhar Lutfia. Saya sebagai pembawa acara pada siniar kita pada hari ini. Saat ini saya bersama dengan dua rekan-rekan saya yang keren-keren banget. Dan mereka ini adalah Duta Literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Mungkin sebelum kita mulai nih, kita perkenalan dulu nggak sih, Kak? Boleh dong. Boleh dari Kak yang sebelah kanan dulu. Oke, terima kasih Kak Via. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yandri Utama. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Liwa. Dan saya adalah salah satu dari Duta Literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Halo Kak Yandri. Halo Kak Via. Kita lanjut ke kakak yang sebelah kiri Oke, dulu. kita lanjut dulu Boleh. dong. Aku ya sekarang ya. Oke. Baik Kak Pia. Jadi perkenalkan saya Tristan Opaldino Simamora dari SMA Negeri 1 Sekincau. Saya juga merupakan bagian dari Duta Literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2024. Halo Kak Tristan. Halo Kak Pia. Halo. Halo. Setelah perkenalan tadi, kita itu akan mengangkat sebuah topik nih. Apa tuh Kak? Seperti yang kita ketahui nih ya Kak, di era yang sekarang ini kita itu pasti sebagai remaja tentunya punya sosial media kan. Betul. Sebagai remaja yang aktif bersosial media, tentunya kita itu tidak lepas dari namanya gawai nih Kak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kecanduan gawai. Nah, kalau menurut Kak Tristan sendiri nih, kecanduan gawai itu apa sih Kak? Baik Kak Pia. Jadi kalau menurut aku, kecanduan gawai itu dimana ketika kita berketergantungan terhadap gawai. Jadi contohnya ketika kita saat bangun tidur nih ya, tidak jauh-jauh, ketika bangun tidur positif, pasti kita juga mencari yang namanya gawai kan. Benar. Positif tuh. Kita mencari gawai, pasti yang kita buka pertama mencari notifikasi, mencari informasi terkait yang terdapat di dalam gawai tersebut. Jadi menurut saya hal itu tuh sudah termasuk terhadap kecanduan gawai Kak. Bener banget nih Kak Tristan, karena saya pun ya Kak kadang bangun tidur tuh masih ngecekin handphone dulu gitu ya. Iya. Ada notif apa nih gitu. Nah, tadi kita sudah bahas nih tentang kecanduan gawai. Nah, kita sebagai remaja juga perlu adanya keseimbangan kan Kak antara penggunaan Betul. gawai dan kehidupan sehari-hari nih. Kalau dari Kak Yandri sendiri nih, gimana sih remaja itu dapat menemukan keseimbangan antara penggunaan gawai dan kehidupan sehari-harinya Kak? Oke, jadi jawabannya sebenarnya simpel banget tuh Kak Via. Jadi kita tuh sebenarnya harus adanya batasan waktu dalam penggunaan gawai itu sendiri. Benar ya? Jadi kita itu harus punya jadwal tersendiri dalam penggunaan gawai itu. Jadi di dalam penggunaan gawai tidak usahlah yang terlalu berlebihan. Sampai kita mau makan harus lihat gawai. Kita mau keluar rumah harus lihat gawai. Tidak perlu. Jadi yang kedua itu bisa kita antisipasi dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Benar ya? Contohnya Betul, tuh Kak. Kak. Contohnya, nah seperti kita sekarang ke Duta Literasi. Nah, tentunya di Duta Literasi ini kita tidak hanya mendapatkan banyak pengetahuan, tetapi kita juga bisa mendapatkan banyak teman, bahkan bisa disebut sebagai keluarga. Betul. Nah, jadi memang perlu adanya jadwal-jadwal gitu ya Betul, Kak, Kak. untuk menghindari penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana keseimbangannya Kak. Tapi kira-kira banyak dampak lain kan Kak? Betul, Nah, Kak. contohnya adalah kesehatan mental. Nah, gawai ini juga dapat menyebabkan masalah mental-mental itu tadi Kak. Kalau dari Kak Tristan nih, bagaimana sih gawai itu dapat menyebabkan masalah mental di kalangan remaja? Oke Kak Via. Jadi gawai ini juga bisa berdampak negatif yaitu terhadap kesehatan mental ya Kak Via. Contohnya para remaja positif itu banyak sekali yang terkena kesehatan mentalnya karena penggunaan gawai. Positif setiap remaja itu pasti memiliki media sosial tuh. Betul. Jadi dengan kita menggunakan media sosial, pasti kita selalu memposting dan juga membagikan kegiatan-kegiatan kita di media sosial Kak. Nah,
dengan itu pasti ada aja nih orang yang usil, orang yang tidak suka terhadap kegiatan-kegiatan kita tuh Kak. Positif dia akan mengomentari kegiatan kita yang dengan hal-hal yang buruk dan juga hal-hal yang menyakitkan hati kita tuh pastikan Kak. Nah, dengan begitu ketika kita tidak bisa meminimalisir, kita tidak bisa mengkondisikan orang yang membenci kita tersebut, maka itu juga akan membuat kita terkena mental tuh. Kesehatan mental kita akan terganggu, kegiatan kita akan terganggu, otomatis setiap hal yang kita lakukan itu akan menjadi risih tuh Kak. Oke, jadi istilahnya tuh cyberbullying lah ya. Betul, cyberbullying. Jadi perlu ada batasan-batasan dalam penggunaan sosial media ya. Jadi Kak? tidak semua hal yang kita lakukan itu tidak perlu diposting di media sosial, tidak perlu kita bagikan di media sosial, dan juga kita juga harus mampu nih meminimalisir dan juga menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita di media sosial tuh Kak. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang negatif-negatifnya nih Kak. Tapi bagaimana sih Kak remaja itu dapat menggunakan gawai itu untuk tujuan yang positif nih Kak? Oke. Jadi kalau untuk masalah hal yang positif banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari gawai itu sendiri. Benar kan? Benar. Seperti yang kita rasakan sekarang, bahwasanya di saat kita kesulitan mendapatkan jawaban dari tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita yang berada di sekolah, pastinya kita langsung menanyakan kepada Mbah Google nih. Ya, betul. Benar ya? Iya. Jadi halnya sebenarnya jawabannya simple. Hal-hal positif itu bisa datang kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial itu sendiri sih Kak. Jadi dampak positif bagi remaja itu seperti memperbanyak relasi, terus bisa membangun personal branding di media sosial. Jadi dengan kita membuat akun Instagram yang isinya mempromosikan keahlian diri kita nih. Jadi di suatu saat nanti kita ingin melamar kerja nih contohnya. Jadi suatu perusahaan bisa tuh menilai kita dari sosial media kita. Wah, ini orangnya keren nih. Jadi ya mereka bisa lebih tertarik gitu untuk merekrut kita sebagai pekerja mereka di sana. Jadi potensi kita bisa dilihat gitu ya dari media sosial kita. Nah, itu dia Kak. Berarti untuk menggunakan gawai yang positif tadi kita perlu ada self control juga ya Kak? Betul sekali. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara nih Kak. Penghujung waktu nih. Kesimpulannya adalah penggunaan gawai itu bisa menjadi positif apabila kita menggunakannya dengan baik, dan penggunaan gawai itu juga bisa menjadi negatif apabila kita menggunakannya dengan tidak bijak gitu ya Kak ya. Betul. Nah, mungkin kita boleh ada closing statement-nya dulu gitu. Boleh. Dari Kak Tristan dulu boleh. Oke, kalau dari aku gawai itu bisa membuat mereka yang jauh terasa lebih dekat dan juga mereka yang dekat terasa lebih jauh tuh Kak. Kenapa tuh? Karena dengan media sosial kita bisa dengan media sosial atau gawai itu kita bisa berkomunikasi, bisa saling menanyakan kabar, bahkan bertatap muka juga dong Kak dengan orang-orang yang jauh jaraknya dengan kita hanya dengan menggunakan gawai. Video call tuh. Betul, ataupun chatting-chattingan lah ya. Nah, tetapi sebaliknya juga nih, gawai itu bisa membuat mereka yang dekat terasa lebih jauh tuh Kak. Karena contohnya ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman ataupun dengan keluarga, tetapi kita hanya sibuk dengan media sosial kita sendiri, sibuk dengan dengan gawai kita sendiri, otomatis kita tidak mempedulikan keadaan sekitar tuh. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak terasa ada bahkan ya Kak ya. Jadi itu semua kembali lagi pada kita seperti yang apa yang dikatakan Kak Pia tadi. Benar, karena semua itu tergantung dengan dirinya masing-masing. Harus Bagaimana ada self control kita- tadi betul. ya Kak. Mungkin bisa dari Kak Yandri nih. Baik, Gimana Kak nih Fia. closing statement-nya? Jadi sedikit saja tambahan untuk dari Kak Tristan tadi closing statement-nya, bahwasannya gawai ini sendiri bisa menjadi teman, bahkan bisa menjadi lawan bagi kita. Jadi bijak-bijaklah kalian dalam menggunakan gawai itu sendiri, karena itu bisa menjadi bumerang yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Wah. Oke. Terima kasih nih Kak atas partisipasinya di siniar kita pada hari ini. Dan buat teman-teman jangan lupa juga nonton siniar-siniar kita yang lainnya di YouTube kita yaitu GLD Lambar TV, dan juga bisa lihat Instagram kita yaitu @dutaliterasi_Lampung Barat. Terima kasih ya Kak atas kunjungannya pada hari ini. Baik teman-teman semua, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi Jaya, Lampung Barat hebat. Yes.